Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Pengolahan Taman Baca Masyarakat, Studi Komparasi pada TBM RW 7 Balongsari dan TBM RW 9 Babat Jerawat di Kota Surabaya, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 1. Sabrina Syifa Amalia, 2. Wahyu Febrianto, 3. Inayatul Qudsia, 4. Tri Wahyuni. Next, di mana kami akan mempresentasikan terkait pertama, latar belakang penelitian kami, kedua, gambaran umum atas TBM RW 7 Balongsari dan TBM RW 9 Babat Jerawat. Yang ketiga, pembahasan terkait komparasi antara TBM tersebut dan rencana strategi pengembangan pengolahan TBM yang kami usulkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Next, latar belakang penelitian kami adalah keberadaan Taman Baca Masyarakat menunjang tradisi baca tulis atau dikenal dengan literasi dalam upaya membelajarkan masyarakat, di mana pemerintah telah menggenjot pendirian TBM yang berkisar lebih kurang 6.000 yang telah tersebar di Indonesia, yang khususnya di Surabaya sendiri jumlah TBM yang berdiri telah mencapai 485. Hal ini berdasarkan penelitian dari NADA tahun 2016. Di sisi lain, kepedulian pemerintah dalam mendirikan TBM, kami menemukan fakta bahwa TBM di Surabaya tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan penelitian NADA 2016. Dengan sebab itu, kelompok kami mengadakan studi komparasi pada TBM RW 7 Balongsari dan RW 9 Babat Jerawat Kota Surabaya, di mana kedua TBM ini dikelola oleh petugas yang profesional, tentunya dari latar belakang pendidik ilmu perpustakaan, yang merupakan objek dari observasi penelitian kami. Next, adapun gambaran umum terkait kedua TBM tersebut. Di sebelah kiri merupakan kegiatan bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh TBM RW 7 Balongsari, sedangkan di sebelah kanan merupakan kegiatan mendongeng yang diselenggarakan oleh TBM RW 9 Babat Jerawat. Next, Taman Baca Masyarakat RW 7 Balongsari, di mana TBM ini terletak strategis di lingkup perkampungan masyarakat sehingga menarik perhatian warga sekitar untuk berkunjung pada TBM ini, di mana TBM ini sendiri memiliki sasaran pengunjung seperti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga remaja. Ada pula proses pengadaan koleksi di sini dinaungi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Surabaya. Tentu saja kami menyatakan koleksi di sini lengkap, dan juga koleksi tersebut lebih memprioritaskan pengadaan koleksi untuk kategori pemustaka anak-anak. Di samping itu, kegiatan TBM ini seperti mendongeng, bermain puzzle, bermain permainan tradisional seperti dakon, mewarnai, dan bimbingan belajar.
Next. Selanjutnya Taman Baca Masyarakat RW 9 Babat Jerawat. Letaknya juga strategis di dekat rumah-rumah warga sehingga mereka dapat mengakses fasilitas dan layanan di TBM tersebut, di mana TBM ini berada di Kelurahan Pakal, Kota Surabaya. Begitu pula dengan pengadaan koleksi di sini juga dinaungi oleh Dinas Perpustakaan Arsip Kota Surabaya. Namun kegiatan di sini ada yang berbeda selain kegiatan mendongeng, menulis. Apakah itu membuat suatu karya DIY atau disebut kerajinan tangan, sehingga anak-anak dilatih untuk kreatif mengubah sesuatu untuk menjadi bernilai ekonomis. Seperti itu. Next. Yang ketiga, yakni pembahasan. Kelompok kami mengutip melalui penelitian yang dilakukan oleh Suwanto tahun 2017, di mana terdapat 6 standar dalam uji komparasi pada kedua TBM tersebut, yaitu 1. Memiliki standar koleksi perpustakaan, 2. Standar sarana dan prasarana, 3. Standar pelayanan, 4. Standar tenaga atau sumber daya manusia, 5. Standar penyelenggaraan, dan yang terakhir standar pengolahan. Oleh sebab itu, kami mengumpulkan data dan informasi berdasarkan hasil wawancara berdasarkan standar pedoman tersebut. Sehingga kami dapat memetakan seperti berikut ini. Pertama, dalam standar koleksi perpustakaan, TBM RW 7 Balongsari berfokus pada pengadaan koleksi hanya untuk kategori pemustaka anak-anak. Sedangkan TBM RW 9 Babat Jerawat menetapkan standar minimal untuk koleksi kategori anak-anak sebanyak 200 buku bacaan dan jumlah kategori koleksi seimbang, sehingga mereka menyatakan telah mampu memenuhi standar koleksi perpustakaan pada Taman Baca Masyarakat. Next. Kedua, dalam standar sarana prasarana, TBM RW 7 Balongsari telah diakomodir oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, sehingga kami menyatakan kondisi sarana dan prasarana di sana cukup lengkap. Sedangkan TBM RW 9 Babat Jerawat tidak ada fasilitas dari pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, namun di sana memiliki kelebihan, yakni memiliki tempat membaca yang nyaman sesuai dengan kesesuaian pengguna, memiliki meja dan kursi untuk petugas atau pengelola, dan juga memiliki mading TBM yang berfungsi sebagai publikasi kegiatan mereka, juga memiliki komputer serta jaringan Wi-Fi. Dengan demikian, penetapan standar sarana prasarana yang menurut mereka telah dikatakan layak. Next. 3. Dalam standar pelayanan, terlihat perbedaan standar pelayanan yang ditetapkan antara TBM RW 7 Balongsari dan TBM RW 9 Babat Jerawat, di mana kelebihan dari pelayanan dari TBM RW 9 ini, mereka membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas, juga kegiatan mengajar, baca tulis, dongeng, serta menulis cerpen. Next. Keempat, dalam standar tenaga,
Kedua TBM ini memiliki kesamaan, yakni memiliki tenaga atau sumber daya manusia yang notabene dari lulusan ilmu perpustakaan. Yang kelima, dalam standar penyelenggaraan, memiliki prinsip yang sama, yakni memberikan program peningkatan minat baca yang disodorkan melalui dongeng juga bercerita bersama. Yang keenam, dalam standar pengolahan, di mana kedua TBM ini memiliki standar pengolahan koleksi pada umumnya yang dimulai klasifikasi, pelabelan buku, penataan sesuai urutan klasifikasi. Namun ada yang unik yang tertera pada TBM RW7 Balongsari, yakni pelabelan buku diberi warna sesuai diberi warna berdasarkan angka besar. Contoh 300 warna kuning, 500 warna merah, dan sebagainya. Next, sehingga kami dapat menawarkan perencanaan strategi pengembangan pengolahan TBM berdasarkan uji komparasi pada TBM tersebut. Yang pertama yakni pembuatan sistem integrasi pada seluruh TBM Surabaya, di mana sistem integrasi ini dibuatkan website yang dapat mengintegrasikan seluruh TBM agar mudah diakses oleh berbagai pihak dan akan membuka peluang untuk dilakukan pemberdayaan oleh aktivis, sehingga program-program mereka yang dicanangkan akan bersifat membangun dan mengaktifkan minat masyarakat untuk berkunjung di seluruh TBM Kota Surabaya. Yang kedua, revitalisasi TBM, di mana TBM ini menyasar pemustaka anak-anak. Dengan ini, revitalisasi dapat membawa konsep kindergarten yang mampu menarik perhatian anak-anak, sehingga anak-anak maupun orang tua contohnya dapat tertarik melalui desain ruangan yang warna-warni, sehingga memikat mereka untuk betah, untuk bertahan dan selalu mengunjungi TBM. Kemudian yang terakhir, program Mamas Cangkruk, di mana program ini mengandalkan intelektual pengelola TBM dengan harapan meminimalisir informasi-informasi hoax dengan topik sosial politik, contohnya seperti itu, maupun dalam segi lain, sehingga masyarakat mengonsumsi informasi secara valid dan tepat. Dengan demikian, kami memberikan kesimpulan berdasarkan pemaparan tersebut, yakni kedua TBM yang telah kami observasi memiliki setidaknya karakter yang sama dari segi kekurangan maupun kelebihan, seperti halnya taman bacaan masyarakat di Indonesia pada umumnya, yakni karena kurang alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah setempat sehingga kepengurusan pun menjadi terbengkalai, rendahnya apresiasi para petugas pengelola TBM, dan sedikitnya sokongan untuk menjadi
TBM yang layak untuk dilayankan kepada masyarakat. Di sisi lain, alokasi kedua TBM tadi merupakan Kota Surabaya yang dimana telah mengakui dirinya sebagai kota literasi yang seharusnya tidak hanya tercatat ada, namun juga dilakukan pemberdayaan secara berkelanjutan. Sehingga kesadaran dari semua TBM sama rata, tidak hanya pada sisi kota tertentu yang difokuskan pengembangannya, maka dari itu dibuatlah rencana strategi guna menjaga eksistensi TBM RW 7 Balongsari dan RW 9 Babat Jerawat. Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti dapat memberikan saran terkait proses standar pengembangan pengolahan di Taman Baca Masyarakat. Seperti dalam proses pengembangan koleksi, hendaknya pengelola proaktif melalui metode penjaringan aspirasi masyarakat dengan menggunakan pendekatan sehingga ragam informasi yang disediakan lebih maksimal dan valid. Kedua, perlu proses analisis masyarakat dan evaluasi kebutuhan informasi secara berkelanjutan dengan maksud untuk memperoleh gambaran dengan antisipasi informasi yang sedang berkembang lebih cepat. Dengan demikian, presentasi kami cukupkan. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi para pembaca.